Halo, selamat pagi sahabat trader. Pagi hari ini hari Rabu tanggal 23 Maret 2022. Kembali saya akan melakukan mapping untuk trading saya pagi hari ini. Kita awali untuk pair USD JPY. Jadi hari ini kalau dari teknikal saya ada kemungkinan 5 pair yang bisa kita ikuti pagi hari ini, yang kemungkinan ada peluang tren yang sangat kuat sampai nanti siang, yaitu memasuki market Eropa. Kita mulai dari USD JPY. USD JPY secara teknikal mulai kemarin adalah strong untuk buy. Kemarin juga sempat beberapa kali USD JPY breakout garis-garis resisten di atasnya. Nah, kemudian kalau kita tarik dari Fibonacci, pagi tadi juga langsung breakout untuk resisten di 100% Fibonacci. Kemudian dari garis EMA 8 dan 21 pun tidak pernah terjadi singgungan. Jadi ini menandakan bahwa tren naiknya masih sangat kuat. Dari tadi pagi breakout sempat terkoreksi, harga turun, namun sekarang terkonfirmasi lagi dia break 100% level Fibo, yang artinya adalah harga masih akan melanjutkan untuk tren naik pagi hari ini. Kalau kita lihat dari RSI juga harga di atas, nilai RSI di atas 50, ini juga sudah kelihatan menuju ke 80 lagi. Kemudian dari stokastik masih menempel di 80, yang artinya adalah overbought, jadi buy kuat. Kemudian dari MACD, garis MACD juga berada di nilai positif, dan kalau kita lihat dari volume momentumnya pun juga cukup tinggi. Jadi momentum untuk buy-nya sangat kuat. Kita lihat dari ADX juga, ADX berada di nilai 32, yang artinya adalah tren sangat kuat. Untuk volatilitas kita lihat juga cukup ada di 161 pip untuk volatilitasnya. Jadi untuk ringnya sangat besar juga untuk pagi hari ini. Jadi secara kesimpulan dari teknik yang saya pakai untuk USD JPY adalah strong untuk buy. Saya akan coba buy karena ini harga sudah terkonfirmasi breakout 100% nya Fibo. Ya, saya sudah ambil posisi buy. Kemudian stop loss saya taruh sedikit di bawah low untuk hari ini yang tadi terkoreksi tadi. Kemudian take profit, saya lihat di H4 nya. Oh, ini harganya all time high ini untuk USD JPY. Oke, berarti untuk take profitnya sementara saya ambil di 50% untuk ring support, resisten di atasnya saya ambil di sini. Oke. Baik, untuk USD JPY sudah, kita lanjut ke Euro GBP ya, Euro GBP. Nah, untuk Euro GBP dari tren 2 hari yang lalu dia masih terkonfirmasi untuk tren turun. Kemudian dari garis EMA 8 dan 21 juga belum terjadi cross, dalam artian tren masih berlanjut. Sampai pagi ini dibuka, candle juga menembus kembali untuk support kemarin. Jadi di level 100% untuk range kemarin juga tertembus dan terkonfirmasi breakout. Kemudian kalau kita lihat dari RSI juga menempel di 20, stokastik juga sama menuju ke 20. MACD juga berada di nilai negatif dan garis momentumnya pun juga terus meningkat.
ADX kekuatan trennya sangat kuat di nilai 33. Kemudian untuk ATR, untuk ringnya pun pagi hari ini kalau kita lihat ada di rata-rata di 5 pip karena memang masih pagi. Tapi secara kesimpulan akumulasi dari teknikal yang saya pakai untuk Euro GBP masih strong sell. Nah, di sini saya akan coba ambil posisi sell karena harga juga sudah terkonfirmasi di bawah 100% untuk Fibonacci. Ya, saya sudah ambil sell. Stop loss saya tarik di garis moving average 21, nah, sedikit di atasnya. Kemudian take profit, coba saya lihat di H4. Ya, di H4 terlihat ada nilai support di sini. Nah, ini. Jadi sementara saya tarik untuk take profitnya di sini. Ini kan ada area psikologis untuk support di sini. Nah, demikian untuk mapping saya di Euro GBP. Saya sudah ambil posisi sell. Kemudian saya lanjut di berikutnya adalah USD Kanada. Nah, untuk USD Kanada secara teknikal dari moving average 8 dan 21 memang masih tren turun, cuma di sini garis EMA 8 dan 21 akan bersinggungan, akan bersentuhan, nanti terjadi cross atau tidak. Dalam artian untuk kondisi seperti ini market adalah dalam kondisi konsolidasi untuk melanjutkan tren atau untuk berbalik arah tren. Secara technical moving average seperti itu. Kalau dari Fibo memang dia ada di area sell dan tren moving average untuk tren panjangnya pun memang masih turun, tapi dari garis EMA 821 mau bersinggungan bisa menjadi signal untuk berakhirnya satu tren. Kalau kita lihat dari RSI juga dia berada di nilai tengah di bawah 50 tapi ada di tengah-tengah. Untuk stokastik berada di oversold. Kemudian untuk MACD dia sudah menunjukkan cross garis EMA dengan momentum yang berarti ada peluang untuk berbalik arah tren dari sell menjadi buy. Jadi untuk MACD tidak confirm untuk sell. Untuk ADX masih di atas 25, jadi untuk signal trennya masih kuat. Untuk ATR-nya ada di 9 pip, jadi sangat rendah untuk volatilitas harganya, ringnya. Nah, dari sini kesimpulan harga masih 50-50, jadi masih belum terkonfirmasi untuk sell kuat ataupun ada signal buy. Jadi untuk USD Kanada kita hold dulu. Kita lanjut berikutnya ke GBP USD. Nah, ke GU. Nah, untuk GU di sini untuk trend moving average EMA 82155 dia masih terkonfirmasi untuk trend up dan terbukti harga juga tidak pernah menyentuh EMA 21, EMA 8 dan 21 juga tidak terjadi singgungan. Kemudian dari Fibonacci harga tadi pagi open terus merangkak naik dan sempat menembus level 100% untuk Fibonacci, yang artinya dia sudah menembus level resisten hari kemarin. Ada potensi untuk buy di sini. Sekarang kita lihat untuk RSI. RSI juga garis mendekati 80. Kemudian untuk stokastik juga sudah menempel di 80, yang artinya dua filter ini mensinyalkan untuk tetap buy. Kemudian untuk MACD juga harga MACD nilainya di atas 0 dan garis momentumnya pun juga cukup tinggi. Untuk ATR sangat kuat di nilai 43, jadi signal trennya sangat kuat.
Untuk untuk ADX tadi ya. Kemudian untuk ATR-nya berada di 7 pip. Jadi ringnya sempit. Untuk ringnya sempit. Jadi mungkin karena memang masih pagi. Jadi dia masih menunggu momentum untuk naik. Tapi secara konfirmasi harga sudah terkonfirmasi untuk buy. Di sini saya sudah ambil buy. Sekarang saya akan coba pasang stop loss. Saya pasang stop loss di sedikit di bawah EMA 21 untuk pagi ini. Kemudian take profit untuk saya tarik, coba saya lihat untuk resisten atasnya. Ya, resisten atas ada di sini. Nah, di sini ada resisten, saya tarik untuk take profitnya di sini. Kalau kita lihat, nah, di sini ada psikologis resisten di sini. Saya ambil di sini untuk take profitnya. Baik, ini untuk mapping saya di GBP USD. Saya open buy di sini. Kemudian lanjut berikutnya XAU USD. Kita coba lihat untuk tren XAU USD. XAU USD secara tren moving average dia masih sell karena memang masih melanjutkan tren kemarin. Dan pagi hari ini harga di open di bawah 61,8%, yang artinya masih masuk di area sell juga untuk pagi ini. Sekarang kita lihat dari filternya. Untuk RSI harga masih di bawah 50, juga masih di area sell. Cuman kalau kita lihat dari tadi pagi harga berusaha menjauh dari level 20. Kemudian untuk stokastik di atas 50. Jadi untuk RSI masih sell, stokastik sudah masuk ke area buy. Kemudian dari MACD nilai masih di bawah 0, jadi negatif 1,6. Dan dari garis momentum juga mulai mengecil. Ini kalau kita lihat dari kemarin, dari akhir sesi kemarin, di sini sudah menandakan bahwa garis MACD cross dengan momentum, ada peluang, ada kemungkinan berakhirnya suatu tren yang kemarin, jadi memulai masuk tren buy. Jadi kalau dari MACD tidak terkonfirmasi bahwa memang masih sell kuat. Kemudian dari ADX nilainya masih menempel di garis D plus dan D minus di sini. Jadi masih di area ranging sempit. Dan dari nilainya di 26, jadi untuk trennya termasuk tren kuat. Kemudian untuk volatilitas harga di 2,49, jadi cukup panjang untuk ringnya pagi ini. Nah, dari kesimpulan teknikal yang saya gunakan untuk tren strong sell-nya tidak terkonfirmasi karena ada beberapa filter yang belum mengkonfirm untuk sell. Contoh untuk stokastik sudah di atas 50 nilainya. Kemudian untuk MACD juga menandakan bahwa ini sudah ada peluang untuk berakhirnya tren sell sebelumnya. Jadi karena garis MACD sudah di bawah garis momentum, ini berarti akan memulai untuk tren buy. Demikian, jadi untuk XAU USD saya belum berani untuk ambil posisi sell. Kita tinggal lihat, nunggu aja nanti. Kalau memang harga ini nanti beberapa candle tetap ditahan di bawah 61,8%, kemudian stokastik sudah mulai turun lagi di bawah nilai 50, maka ada peluang untuk kita ikuti dengan sell. Secara tren memang dia harusnya masih sell. Kita tinggal lihat. Demikian untuk XAU USD. Sekarang kita coba lihat di New Zealand USD ya, New Zealand USD. Untuk New Zealand USD, kalau kita lihat dari garis moving average, dia masih melanjutkan tren naik dari kemarin. Kemudian tadi pagi sempat akan terjadi singgungan garis EMA 8 dan 21. Kalau kita lihat dari area Fibonacci juga harga menempel di resisten kemarin. Tadi pagi sempat open naik, kemudian terkoreksi lagi. Nah, sekarang kita tinggal menunggu
apakah harga akan terkonfirmasi untuk break level 100% Fibonacci. Kalau memang iya, maka ada peluang buy di sini nanti di area ini. Sekarang kita lihat untuk filternya. RSI juga harga menuju ke 80, kemudian stokastik sudah di atas 80, jadi overbought, buy kuat di sini. Kemudian untuk MACD, garis MACD juga ada di nilai plus dan momentum juga sangat cukup. Momentumnya juga tinggi. Untuk ADX di nilai 33, jadi signal trennya sangat kuat. Kemudian untuk volatilitas ringnya di 10 pip, jadi untuk ring harganya masih kecil karena memang masih pagi. Kalau kita lihat dari candlenya sangat kecil-kecil, jadi true ringnya sangat rendah. Nah, kita tinggal menunggu konfirmasi breakoutnya ini. Nanti kalau terjadi breakout, maka kita bisa open buy di atas ini. Tentunya dengan target stop loss kita bisa tarik di harga terendah pagi ini atau di bawah garis EMA 21. Kemudian untuk take profit kita tinggal lihat untuk nilai resisten berikutnya. Jika tidak ada, dihambat tidak muncul, nah kita bisa gunakan 50% dari ring resisten sebelumnya di sini untuk TP. Kenapa kita pakai pendek? Karena kita hanya bermain di market Asia maksimal sampai nanti siang menjelang open Eropa. Jadi kalau memang nanti ada perubahan tren, kita akan ikuti tren terbaru di sesi Eropa. Demikian sahabat trader untuk mapping saya pagi ini. Semoga ini bisa membawa inspirasi teman-teman. Jangan lupa jika memang video saya ini bermanfaat, like video saya, share ke teman-teman Anda, subscribe jika Anda belum berlangganan, dan aktifkan tombol lonceng agar Anda tidak tertinggal di video saya berikutnya. Salam trading mudah, salam profit.